jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sebab keagungan-Mu Yesus, sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Hanya Engkau Yesus, sebab Kau agung. Come on, sing it. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Here we go, say. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sebab Yesus, Tuhan yang ajaib, Dia Gembala yang mulia. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Kita agungkan nama yang kudus. Semua tangan di atas, come on. 1, 2, 3. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the God be glory. the glory for the things He's done. Amen. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, Segala yang ada, Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. here we go. 1, 2, 3, come on. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. I tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You were my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won,
undefeated, to the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all. Oh, we praise you, God. Oh, sing this part together. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Father. All the glory and the praise, Lord, only for you. 'Cause you are our champion, Lord. Oh, there's nothing left to prove, Lord. Say, when I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given
say I am. You crown me with confidence. I am seated by the power of your name. I am seated with the one who has conquered it all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa beribadah bersama-sama. Kita percaya pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan siap untuk memuji menyembah Tuhan dan kita mau mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami datang sebagai umat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Kau menyatakan kuasa-Mu. Kau hadir dan menyatakan kuasa-Mu. Kau hadir dan menyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Dan mari yang percaya bersama-sama dan yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti
Guncanglah setiap kami, Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan tempat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Saudara, pada pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, dan saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, saya mendorong saudara untuk saat ini boleh membagikan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur kepada setiap anggota keluarga saudara, dan kita akan melakukan bersama-sama. Saya akan membacakan 3 ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah Abraham. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, sebagai kebenaran. Saudara, ayat 20 mengatakan, Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Yang membuat Abraham memuliakan Allah adalah dia mempercayai janji Tuhan. Di ayat 21 dilanjutkan dengan mengatakan dengan penuh keyakinan. Jadi dia tetap percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Saudara, iman kita memuliakan Tuhan bukan hasil iman kita. Seringkali kita berpikir, kalau saya percaya akan kesembuhan dan ternyata apa yang saya percayai tidak terjadi, maka itu tidak memuliakan Tuhan. Salah, saudara. Pada waktu saudara mempercayai janji Allah, apapun hasilnya, saudara tidak bimbang, saudara tidak ragu, saudara menguatkan diri saudara untuk mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia sudah janjikan, maka itu memuliakan Tuhan. Hari ini kita menerima perjamuan kudus juga dengan sikap seperti itu. Pada waktu kita makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus, kita mempercayai yang pertama-tama bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah mati dan bangkit kembali. Dosa saudara dan saya diampuni. Saudara menjadi orang benar bukan karena perbuatan, tapi karena saudara percaya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan di dalam praktek keseharian kita sebagai orang percaya, kita disebut orang percaya, artinya kita mempercayai janji Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan melindungi, Tuhan memproteksi, dan Tuhan menyertai setiap saudara apapun keadaan saudara. Masa sulit tidak meniadakan janji Tuhan, tidak membuat Tuhan akhirnya terhalang untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Sama seperti Abraham, dia tidak menjadi bimbang tetapi diperkuat imannya. Bagaimana diperkuat imannya? Kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara tidak diperkuat imannya karena keadaan. Abraham tidak menjadi kuat imannya, diperkuat imannya karena keadaannya semakin lemah, saudara. Tetapi dia diperkuat oleh janji Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh yang sudah dipecahkan buat kami. Kalau Engkau tidak menahan perkara yang baik untuk kami, bagaimana mungkin Kau tidak memberikan segala perkara bersama-sama dengan anak-Mu. Kami makan persekutuan di dalam tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Kami mengucap syukur untuk setiap janji-Mu. Tuhan, perjanjian-Mu dengan kami dimeteraikan oleh darah yang kudus, darah yang mahal. Dan Engkau setia Tuhan untuk menyertai kami sampai kepada akhirnya. Biar setiap kami, jemaat-Mu, boleh memuliakan Allah lewat iman kami. Kami minum mengakui darah yang sudah menebus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kami tidak sendirian. Kalaupun keadaan kami sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kami imani, kami tahu bahwa Allah sumber pengharapan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua jemaat mengatakan amin.
Shalom saudara, selamat datang di Every Nation Surabaya. Secara khusus kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online di tempat ini. Kami berharap setiap saudara diberkati serta mengalami hadirat Tuhan yang nyata dimanapun saudara berada. Every Nation ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saudara, Youth Service kembali akan diadakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 4.30 sore via Zoom meeting. Kami berharap melalui acara ini anak-anak muda akan belajar hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat dengan tekun menyelesaikan dengan baik panggilan Tuhan atau finish strong di dalam kehidupannya. Sebagaimana telah diumumkan minggu yang lalu, mulai minggu depan yaitu 3 Oktober 2021, Gereja Every Nation Surabaya kembali akan mengadakan ibadah secara on-site. Untuk sementara hanya akan diadakan satu kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. Ada beberapa hal yang saudara perlu persiapkan jika saudara berencana hadir di ibadah on-site ini. Yang pertama, berhubung lokasi gereja kita ada dalam mall, maka saudara harus sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi bukti saudara telah divaksin sebagai syarat untuk bisa masuk ke area mall. Yang kedua saudara, seperti biasanya silakan saudara mendaftar terlebih dahulu di aplikasi mobile Every Nation Surabaya, atau saudara juga bisa langsung mendaftar di tempat pada hari H, nanti akan ada petugas pelayan yang akan membantu saudara. Dan yang ketiga, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang nanti akan hadir secara onsite untuk mengenakan masker double atau masker rangkap 2. Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang perlu saudara persiapkan untuk bisa mengikuti ibadah onsite di Every Nation Surabaya. Pertama, memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, mendaftar di aplikasi Every Nation Surabaya atau juga bisa langsung mendaftar di tempat. Dan yang ketiga, mengenakan masker double. Ibadah teens atau remaja juga kembali akan diadakan secara onsite saudara, mulai tanggal dan jam yang sama, yaitu Minggu 3 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Dan sama seperti ibadah dewasa, anak-anak remaja yang hendak hadir secara onsite juga harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi mobile Every Nation Surabaya dan juga telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Saudara, berkenaan dengan dimulainya ibadah onsite bulan depan, kami mengumumkan perubahan jam tayang ibadah online EN Kids atau sekolah minggu di YouTube channel Every Nation Surabaya. Jika semula ditayangkan pukul 10 pagi, maka mulai hari Minggu depan, 3 Oktober 2021, ibadah online EN Kids akan ditayangkan pukul 11 pagi. Mohon para orang tua untuk bisa mempersiapkan anak-anaknya berkenaan dengan perubahan jadwal ini. Pengumuman yang terakhir, kita kembali akan mengadakan kelas Making Disciples Training, yaitu kelas pelatihan khusus bagi para pemimpin dan juga calon pemimpin life group, yang akan diadakan via Zoom meeting pada 2 kali hari Minggu, yaitu tanggal 3 Oktober dan 17 Oktober 2021 pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Persyaratan untuk mengikuti kelas ini adalah Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti kelas Church Community atau komunitas gereja. Kami mendorong setiap pemimpin life group atau saudara yang dulu pernah mengikuti kelas ini untuk mendaftar kembali, supaya kita disegarkan tentang apa itu pemuritan dan juga tentang memimpin kelompok kecil. Saudara, saat ini kita akan menyiapkan hati untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk membacakan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11 dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita, Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati, dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Jika saudara percaya, katakan bersama-sama, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur bahwa janji-Mu berkata, Engkau adalah Allah yang akan menyediakan benih untuk kami tabur.
Kau menyediakan makanan untuk kami nikmati, untuk kehidupan kami. Dan Kau bahkan berjanji Kau akan menambah-nambahkan benih itu, sehingga sungguh-sungguh akan membawa pengucapan syukur, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Orang-orang yang beroleh berkat, setiap pemberian kami yang telah kami tabur, sungguh-sungguh akan membawa pengucapan syukur, dan itu memuliakan nama Tuhan di surga. Biar persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Selamat pagi Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Yang pertama-tama saya ingin kembali mengingatkan seperti apa yang saudara baru dengar di pengumuman tadi, bahwa minggu depan, mulai minggu depan tanggal 3 Oktober, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali beribadah secara onsite di Landmark jam 10 pagi. Saya mendorong setiap saudara untuk mempersiapkan diri untuk bisa hadir di ibadah onsite. Kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, biar untuk pemerintah diberikan hikmat supaya angka COVID-19, paparan orang yang terkena COVID-19 semakin menurun, dan kita kembali boleh beraktivitas dan ekonomi juga boleh kembali
bergeliat. Saudara, kita percaya ada penjagaan pemeliharaan Tuhan untuk setiap saudara, untuk keluarga saudara. Dan saya akan mengundang saudara kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama beribadah. Buat saudara yang tetap memilih untuk beribadah secara online, tetap saudara ibadah onsite yang secara live dilakukan di Landmark tetap akan kami siarkan secara live sehingga saudara tetap bisa mengikuti. Nah saudara, minggu ini kita masih mempelajari kitab 2 Timotius. Yang seri kita pada 4 minggu ini adalah Remain Faithful atau tetap setia. Dan hari ini di minggu yang ketiga kita akan belajar sama-sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Living in the Last Days atau hidup di hari-hari terakhir. Hidup pada hari-hari terakhir. Di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan begini, ketahuilah. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudara, pertama-tama mari kita lihat apa maksud Rasul Paulus dengan mengatakan hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir? Apa ada orang yang mengatakan ya di tahun 2020-an ini Pak hari-hari terakhir. Kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, nubuatan Yoel yang dikutip oleh Rasul Petrus pada waktu Rasul Petrus berkhotbah yang pertama, Rasul Petrus mengatakan akan tetapi akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu khotbah Rasul Petrus pada waktu gereja dimulai, gereja lahir di hari Pentakosta. Dia mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir di mana anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Itu dimulainya hari-hari terakhir. Jadi saudara, kalau kita melihat secara benar kepada kebenaran firman Tuhan, hari-hari terakhir dimulai sejak gereja Tuhan berdiri. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Saudara, saya tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak tahu waktu dan masanya. Kita bisa mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita bisa berharap, punya pengharapan Tuhan Yesus akan segera datang. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu baru kesudahannya. Jadi kembali hari terakhir, kita hidup di hari-hari terakhir saudara. Ya, dan dikatakan di 2 Timotius 3 ini dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah yang dimaksud dengan masa yang sukar? Mari kita membaca di ayat yang kedua penjelasannya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya unholy, tidak kudus. Di ayat 3 dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan di ayat yang kelima Rasul Paulus menyimpulkan tentang pribadi-pribadi yang hidup di hari-hari terakhir ini. Dikatakan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Nah saudara, mari kita kembali melihat kepada apa yang Rasul Paulus katakan tentang keadaan manusia pada zaman ini. Pada zaman di mana saudara dan saya hidup. Dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara,
pada waktu Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, konteks yang Rasul Paulus katakan ini bukan orang yang sepenuhnya yang ada di dunia, saudara. Kalau saudara katakan, oh iya orang dunia ini mencintai diri sendiri, menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Saudara, kalau kita mau menemukan clue bahwa ini bukan, Paulus tidak berbicara tentang orang dunia, karena Rasul Paulus dan Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita menjauhi orang berdosa atau orang dunia. Tetapi ada satu komen atau satu dorongan dari Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati dengan orang model ini. Mengapa? Karena secara lahiriah di ayat yang kelima dikatakan mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya saudara, kalau ada ibadah, ada kebaktian, mereka hadir. Ya, pada waktu ada persekutuan, mereka juga ada di sana. Ada acara-acara seminar yang lagi tren, mereka ada di sana. Karena kita akan melihat ayat-ayat lanjutannya yang mengatakan bahwa mereka kelihatannya sangat rohani. Tetapi Rasul Paulus mengatakan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, manusia akan mencintai diri mereka sendiri dan jadi hamba uang. Bahkan apa yang memotivasi kehidupan kekristenan adalah bagaimana saya dapat menerima apa yang Tuhan bisa berikan buat saya. Fokus kekristenan bukan apa yang Tuhan mau saya lakukan, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Saudara, beda tipis karena memang Tuhan berjanji akan melakukan banyak perkara buat anak-anaknya. Tetapi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan bukan apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya, tetapi apa yang Tuhan mau saya lakukan dan saya siap untuk melakukannya untuk raja di atas segala raja. Pada waktu fokus kita adalah diri kita sendiri, dan pada waktu fokus kita adalah kita bisa dapatkan sesuatu dari ibadah kita, maka keadaan menjadi tidak baik. Itu yang Rasul Paulus akhirnya mengatakan mereka jadi sombong, mereka jadi pemfitnah, mereka berontak, bahkan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, dan kehidupan mereka ini menjadi orang-orang yang dikatakan sekalipun mereka beribadah, mereka tidak mau berdamai, suka jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri di ayat yang ketiga. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan without self-control. Jauh dari apa yang gambaran yang Tuhan katakan tentang buah roh yang bekerja lewat kehidupan orang percaya. Saudara, khotbah ini tidak berbicara tentang kesempurnaan. Tidak ada seorang pun yang sempurna, saudara. Tetapi adalah pengudusan, sanctification. Setiap kita setelah kita lahir baru, pada waktu kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka ada pengudusan dari hari ke hari. Saudara punya kemenangan demi kemenangan. Saudara berubah, dan itu yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Dan dia katakan kepada Timotius, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kau yang kelihatannya menjalankan ibadah, tetapi mereka sesungguhnya memungkiri kuasa ibadah itu sendiri. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wow. Di hari-hari akhir ada orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen, bahkan masuk di dalam pelayanan dan memimpin pelayanan dan suka belajar, saudara. Dikatakan walaupun selalu ingin diajar. Artinya kalau ada training tertentu, ada pelatihan kekristenan, mungkin ada sekolah Alkitab di gereja ataupun di tempat yang lain, mereka pengen diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena yang mereka dapatkan adalah mereka lakukan untuk tujuan memuaskan diri mereka sendiri. Saya lebih tahu dari yang lain, saya tahu apa yang benar.
Dan orang model seperti ini selalu mencari orang lain salah, hanya mereka yang benar, hanya saya yang benar. Teologinya orang ini nggak cocok, ini salah mengenai hal ini. Tujuannya bukan untuk menolong orang lain untuk mengikut Tuhan Yesus, tetapi menunjukkan bahwa dia atau mereka lebih benar dari yang lain. Dan yang luar biasa, Rasul Paulus mengatakan, jauhilah mereka itu. Jadi yang dijauhi oleh Timotius menurut nasihat Rasul Paulus bukan orang berdosa, tetapi orang yang mengaku dirinya orang percaya, sepertinya hidup dengan cara-cara Kristen, tetapi mereka dipenuhi dengan keinginan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka jauh dari kasih, dan Rasul Paulus mengatakan mereka tidak mau berdamai. Mereka suka buat pertengkaran, suka menjelekkan orang lain. Kalau sudah melihat tanda-tanda seperti itu, sekalipun orang itu kelihatannya rohani, Rasul Paulus mengatakan itu bukan cara orang percaya melayani di dalam gereja Tuhan. Ya, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kemudian di ayat yang 10, Paulus mengatakan, tetapi engkau Timotius. Jadi ini adalah kontras dari kehidupan orang percaya yang duniawi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ajaran yang sehat itu penting. Tetapi setelah dia bicara tentang ajaran yang sehat, dia bicara tentang cara hidup. Saudara, di dalam gereja Tuhan, kita percaya bahwa doktrin itu penting, saudara. Ajaran yang sehat itu penting. Di minggu yang pertama, Rasul Paulus bicara kepada Timotius tentang keep the good deposit. Untuk mempertahankan deposit yang baik yang diturunkan. Pada waktu itu Rasul Paulus berbicara tentang Injil. Jadi berita Injil itu penting, doktrin keselamatan yang benar itu penting. Tetapi bukan sekedar doktrinnya, tetapi cara hidup. Saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius yang diikuti. Dia katakan begini, Timotius, engkau lihat, ikuti ajaranku, kemudian lihat cara hidupku, pendirianku, conviction, saudara. Konviksinya Paulus, imannya dia, kesabarannya dia, kasih dan ketekunannya. Saudara, ini yang menjadikan orang percaya, bukan sekedar ajarannya, bukan sekedar pengetahuannya, tetapi kehidupan keseluruhannya. Dan di ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Ini adalah tempat-tempat yang dekat dengan kelahiran Timotius. Mungkin yang Rasul Paulus katakan adalah, Timotius, engkau sudah lihat sejak dulu. Pada waktu engkau dibesarkan, engkau melihat apa yang terjadi dalam kehidupanku, di mana aku melayani Tuhan, enggak mudah. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dan setelah itu, saya ingin kita memperhatikan ayat yang ke-12. Ini menjadi kesimpulan yang Rasul Paulus mau tekankan di dalam kehidupan Timotius. Dan juga kehidupan kita, gereja Tuhan pada zaman ini. Rasul Paulus mengatakan memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, ini yang jarang kita dengar di dalam khotbah-khotbah kekristenan zaman modern. Karena khotbah yang berisi hidup di dalam Kristus itu akan menderita, itu jauh daripada apa yang kita mau dengar.
Rasul Paulus memulai dengan mengatakan di hari-hari yang terakhir pada zaman kita hidup ini, orang mencintai dirinya sendiri, ya, dan cinta uang. Nah, saudara, itu tendensinya. Itu sebabnya kalau gereja Tuhan menyuarakan apa yang enak untuk didengar secara daging, kita akan bicara tentang apa yang nyaman. Apa yang nyaman buat orang untuk mencintai dirinya sendiri, apa yang nyaman untuk orang yang mencintai uang. Tetapi Rasul Paulus bicara kepada anak rohaninya. Dan ayat-ayat ini bukan hanya berbicara kepada Timotius di zaman itu. Karena Rasul Paulus bicara tentang kehidupan pada hari-hari terakhir. Living in the last days. Ini adalah hari-hari yang terakhir itu. Di sini dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Kalau saya bertanya kepada saudara yang mendengarkan kebenaran ini, siapa di antara saudara yang mau hidup beribadah di dalam Kristus? Maka kita semua akan mengangkat tangan kita. Saya mau untuk hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Dan ada satu jaminan dari firman Tuhan. Dikatakan akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Saudara, itu nasihat Rasul Paulus. Kembali Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau melihat bagaimana aku menderita. Engkau melihat bahwa kehidupanku sebagai rasul dari Tuhan Yesus Kristus mengalami penganiayaan. Di beberapa kota engkau lihat. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis suratnya, ada list aniaya, ada list perkara-perkara yang tidak nyaman yang dialami. Dan dia katakan kepada anak rohaninya, Timotius, kalau engkau mengalami apa yang sulit, apa yang tidak nyaman, apa yang tidak enak, karena itu bagian dari kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, remain faithful, pegang terus apa yang benar, yang telah engkau terima dan yang engkau yakini. Saudara, bagaimana apa yang telah kita terima itu bisa menjadi goyah pada waktu keadaan menjadi buruk. Pada waktu apa yang kita lihat satu saat di mana semuanya sepertinya baik, dan kemudian ada masa-masa sulit terjadi. Beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada Timotius berkenaan dengan apa yang terjadi di Roma, di mana kota Roma terbakar. Dan terbakar hebat, dan kaisar yang pada waktu itu ada yaitu Kaisar Nero. Blame atau menyalahkan, menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebabnya. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang ada di Roma, kekristenan bertumbuh luar biasa. Dan yang paling mudah untuk dituduh yang menjadi penyebab kebakaran itu adalah orang Kristen. Karena mereka pada saat itu tidak punya kekuatan finansial, mereka tidak punya pengaruh dalam politik, dan mereka mudah untuk dijadikan kambing hitam untuk permasalahan itu. Maka kekristenan yang bertumbuh dengan luar biasa mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dan Paulus menuliskan kepada Timotius, Timotius, keadaan sulit. Keadaan tidak seperti pada waktu-waktu yang sebelumnya. Semakin sulit. Mungkin hal ini kita juga rasakan hari-hari ini. Mungkin saudara mengatakan, melakukan apa yang benar di hari-hari yang terakhir ini jadi sulit. Dan ingat saudara nasihat firman Tuhan. Tuhan mengatakan memang keadaan sulit. Tetapi
Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi lemah. Ya, ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, itu pegang terus. Dan selalu ingat apa yang sudah diajarkan kepadamu. Ingat saudara, bahwa apa yang saudara pegang itu harta yang luar biasa. Keselamatan yang saudara miliki hari ini itu sampai kepada kekekalan. Bukan hanya pada saat ini saja. Rasul Paulus mengatakan kalau kita yang mempercayai Tuhan Yesus hanya punya pengharapan di dunia ini, maka kita menjadi orang yang paling malang. Artinya saudara, pengharapan kita tidak berhenti di dunia, tapi pengharapan kita berakhir kepada kekekalan. Kita tidak hidup hanya untuk apa yang terjadi di dunia ini. Pada waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan pada waktu kita menyelesaikan kehidupan kita ini, kita tahu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat barang siapa yang setia sampai akhirnya. Saya menyimpulkan kembali saudara, pada masa-masa terakhir ini, maka manusia cenderung mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mulai melihat kepada dirinya, dan setiap apa yang kita mau lakukan, kita selalu mengaca apakah ini menguntungkan saya. Dan apakah ini membuat saya menjadi lebih nyaman. Itu tendensinya. Dan tendensinya kita bisa jadi sombong. Kita bisa berontak dan kita merasa lebih tahu dari orang lain. Dan akhirnya kasih menjadi luntur. Maka terjadi pertikaian. Kita nggak bisa berdamai. Kita mulai bicara yang buruk tentang orang lain. Ini yang Paulus katakan, Timotius, hati-hati. 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 Karena kalau kita izinkan ini terjadi, maka dikatakan kita akan mengikuti hawa nafsu lebih daripada kita mengikuti Allah. Mari saudara, kita yang beribadah. Ibadah itu baik, tetapi kita perlu diingatkan. Bukan hanya secara lahiriah kita rajin beribadah, tetapi biar kuasa ibadah bekerja di tengah-tengah gerejanya. Biar kita menjadi orang-orang yang diajar dan mengenal kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Nasihat yang kau berikan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius. Tuhan, nasihat itu juga untuk kami. Tuhan, biar kami, hidup kami disadarkan bahwa pada waktu kami memilih untuk melayani Engkau, Tuhan, firman-Mu dengan jelas mengatakan bahwa memang setiap orang yang mau beribadah akan mengalami aniaya. Dan pada waktu masa sulit itu datang, kalau hari-hari ini Tuhan, kami mengalami masa-masa yang sulit itu, Tuhan, biar kami diingatkan bahwa Engkau sudah mengatakannya kepada kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Kami tidak pernah dibiarkan, kami tidak pernah ditinggalkan. Dan janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai gereja-Mu sampai kepada kesudahannya. Artinya Tuhan, kami percaya di hari-hari yang terakhir ini Engkau akan bersama-sama dengan kami. Sampai kami menyelesaikan pertandingan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa biar hidup kami boleh menjadi contoh. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang melihat hidup kami. Dan terinspirasi kehidupan yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat Every Nation yang ada di Surabaya ini. Tuhan berkati biar kami menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Jadi berkat buat orang-orang yang bersentuhan dengan kami, yang terkoneksi dengan kami. Tuhan,
pakai kehidupan kami Tuhan. Supaya mereka bukan hanya melihat kami orang Kristen, tapi kehidupan kami berdampak buat banyak orang. Angkat kedua tangan saudara dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, apapun keadaan kami di rumah kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing, Tuhan, kami dipanggil untuk jadi berkat. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati dengan kelimpahan supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hatiku jangan berserah Let's go! Selamat datang semuanya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Come on! Clap your hand in the air. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau Raja yang mulia. Sama-sama kita nyanyikan. Come on! 1, 2, 3, say. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sebab keagungan-Mu Yesus, sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on! Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Hanya Engkau Yesus, sebab Kau agung. Come on! Sing it! Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Here we go! Say! Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sebab Yesus, Tuhan yang ajaib, Dia Gembala yang mulia. Mari sama-sama kita angkat puji